Teman gulung ngebut dan ditungguin, bagaimana caranya? Oke ya, ini ibu kita yang sedang menungguin ya. Nah itu konsumen kita sedang menungguin supaya cepat jadi. Bagaimana? Oke, kita akan ngebut, kita akan buka. Ini pompa air mereknya SAP ya teman-teman. Karena ngebut ya kita ngomongnya agak ngebut juga ya, dimaklumi teman-teman ya. Oke, kita akan keluarkan dinamanya dulu. Ini kebakar ya, ini udah kebakar karena kepanjer. Kita buka dulu bautnya satu persatu ya. Kalau pompa air ini sudah dimaklumi ya teman-teman ya, nggak bisa kok gulung berlama-lama. Ini keburu nggak cebok, nggak mandi ya, bahaya pokoknya ya. Nggak bahaya tahan gulung suwe-suwe. Mendingan tuku meneh mas kesuwen. Oke ya, bukan main karsa ya, emang bukanya ya getak-getak begini ya. Keluarkan. Pokoknya ini intinya keluarkan laker aja, cungkit ya. Pakai obeng min boleh. Ini sudah keluar, kebakar teman-teman ya, kebakar. Bagaimana supaya cepat gulung? Oke, kita langsung ke meja operasional tanpa di skip teman-teman. Oke ya, yang agak terang di sini kita akan dedel dulu ya menggunakan pahat. Oke ya, ini pahatnya mau kita mainkan agak kumpul, kita gerinda dulu ya. Oke, langsung saja ini dipegang pakai perut ya. Aturan yang biasa itu ada tatakannya ya. Nah, ini didedel aja semua begini ya. Pakai pahat asal tajam. Itu hasilnya juga bagus, kalau tumpul nanti keriting-keriting semua ya. Usahakan semua sampai putus ya, kalau nggak bisa putus ya ditambah dipotong begini. Kadang-kadang ada yang putus total, ada yang sisa satu-satu gitu ya. Satu ler ini masih banyak. Ini gulungan saya dulu ya, dulu udah lama, udah tahunan. Lupa nggak dimatikan ya, tinggal kemana-mana ya, panas, sumurnya sampai asap gitu ya. Ya teman-teman, ini namanya harta karung ya, ini nanti masuk ke karung gitu aja. Ini masih tembaga, ini bisa sekitar ya, anggaplah hampir setengah kilo ya. Kita buktikan kalau gulungan ulang berapa kilo habisnya, berapa on. Oke, kita ambil timbangan. Teman-teman banyak yang penasaran, setiap komen itu habisnya berapa on pak, itu nggak lepas dari pertanyaan ya. Ya namanya harganya juga mahal ya. Jadi ini yang satu-satu ini juga kita manfaatkan ya. Berapa itu? 5,5 ons ya, kurang ya, 5,3. Oke ya. Oke ya, sekarang ini kita bersihkan dulu. Sabuti ini sudah hampir kepanasan banget ya, jadi udah pada lapuk, jadi sebaiknya diganti. Kalau cuma konslet dinamanya apa kawatnya nggak kepanasan, ini masih bisa dipakai lagi ya. Oke ya teman-teman, ini gulung merek SAP ini sama dengan Shimizu persis ya, 100% kayak apa-apanya, bahkan bodinya pun persis sekali ya, seukuran dengan Shimizu yang ini yang 100 watt ya. Oke, kita akan selipi dulu ya, dan jika ini kita selipi sampai selesai. Oke ya, kita buatkan ukur dulu satu, panjangnya itu ya cukup untuk ditepuk kiri kanan itu ya. Nah, tes lagi. Oke, kita akan potong panjang. Motongnya pelan-pelan ya, nggak usah langsung putus,
tekan dikit-dikit. Nah, langsung dibikin garitan pinggir ini. Nah, nanti untuk tekuan ya. Ini juga kiri kanan. Ya, satunya juga. Supaya nanti nengkuknya tuh langsung patah gitu ya. Nggak usah ditek-tek-tek, diketokin satu-satu. Lamaan. Oke, sekarang ini kita buat contoh satu. Kita main perkiraan aja, berarti ini kita potong datar. Ini kita bikin contoh satu. Satu ini langsung kita masukkan ya, kita tes apakah kelebaran apa cukup ya. Ini pas ya, kita hanya ngarang-ngarang aja pas. Ya kira-kira segitulah ya. Ya sekarang contoh yang satu ini akan kita buat untuk motong banyak, untuk garis banyak. Nah, ya kita percepat saja. Ini langsung potongnya begini semua. Ini satu ini jadi ukuran untuk banyak. Ya setelah ini kita garis, kita kasih kotori tangan begini ya. Ini maka akan membentuk garisan ya. Ini jelas sekali garis-garisnya, tinggal kita potong satu-satu ya. Nah, kita potong satu-satu begini. Ini manual tapi optimal ya. Angel pokoknya. Manual, primitif tapi optimal dan maksimal. Piye jal, angel toh. Es rasa gengsi, rasa isin. Belajar gulung cara manual dibilang primitif, Pak. Sekarang ada alat yang canggih, potong pakai potongan kertas fotokopi itu kan canggih, Pak. Canggih-canggih, modal semua ya enggak jalan buat pemula ya kan. Ini begini aja canggihnya, bukan main kok. Hasilnya canggih. Oke. Kita potong semua dan kita masukkan satu persatu. Ini kita bikin 24 ya. 24 lembar kecil-kecil begini. Nanti tinggal dimasukkan. Oke, langsung aja ditekuk begini ya. Oh, dan bentuk kembung dalam ya. Langsung dimasukkan. Nah, udah pas. Oke, semuanya begitu ya. Oke ya, sudah dapat beberapa lubang. Ini kalau kita gulung pompa air ini teman-teman, kita belajar cepat teman-teman. Kita sering ditantang sama konsumen ya. Cepet ya mas, tak tunggu nih. Tak tungguin. Nanti Bu ya, ini antrian banyak ya wis lah, nggak usah aja. Aku selak butuh banyu, selak butuh air, tak tuku anyar bae ya. Akhirnya kalau kita nggak siap gulung cepat, ya batal kerjaan kita ya. Makanya kita bukan pamer, bukan apa, kita juga menampilkan sistem gulung cepat ya. Oke, kita selesaikan dulu ya. Oke ya, ini sudah selesai, tinggal kita bikin tutupnya ya. Ini pasang selipannya sudah selesai, kita akan bikin tutupnya. Tutupnya ada sisa tadi ya, kita tinggal potong saja untuk ukur. Untuk ukurnya sepanjang yang kita pakai tekuan ya. Langsung garis saja. Terus tinggal dipotong, diiris-iris ya, nggak usah pakai ukuran kalau ini mah. Lampunya guling. Langsung aja dipotong-potong begini ya, sekitar 8 mili ya. 1 cm, ya, paling lebar 1 cm. Bisa 9 mili ya, sekira-kira lah begini. Main cepat aja. Oke ya, kita sekarang langsung bikin malanya saja. Yang gerak cepat tuh nggak pakai basa-basi ya. Ini malnya kita sudah biasa pakai mal Shimizu, karena sama persis dengan Shimizu ya teman-teman ya.
Ini malnya sudah kita siapkan ya. Alat malnya itu cuma dari kayu saja, kayu 2 bilah. Ini sok sambung 3/4. Ini ada bautnya ya, dibikin paten, gampang kan. Dan ini bautnya bisa ada pakai baut kupingan, bisa diputar masih mundur sesuai dengan setelan mal ya. Oke, kita akan buat malnya dulu, yaitu pakai selasi kertas. Sebenarnya di sini sudah ada ya, ini cuma saya perjelas biar nampak di video gitu aja. Sebenarnya sudah hafal tempat-tempatnya ya. Ini tak perjelas di kertas ini ya. Nanti biar nampak garisnya itu ya berapa gitu ya. Oke, ini kita tempelkan di sini. Oh, nggak lengket lagi. Kita bantu lem tipis-tipis saja. Nah, biar nempel. Ini juga kita bantu lem setan ya. Nggak ada lemnya ya, setannya. Oke, kita ambil spidol biar teman-teman nampak jelas ya. Mal pertama itu di mana? Sini. Mal kedua, mal ketiga, mal keempat. Ya, udah saya strip itu ya, pakai spidol merah itu ya, ada 4 ya. Kita akan pakai mal 42 ya, ini gerak cepat. Berapa mal pertama jaraknya? Oke ya, kita akan beritahu pada teman-teman. Ini untuk Shimizu ya, untuk Shimizu berlaku terus ini. Jarak yang kita hitung adalah jarak pangkal ya, jarak pangkal bukan tengah baut ya, jarak pangkal paling atas ini, yang sejajar dengan lokasi paling atas segini ya. Ini kita strip. Nah, strip pertama jaraknya berapa senti? Nah, ini yang jadi pertonyonan. Ini jaraknya 1 2 3 4 5 6 7 setengah. Nah, 7 setengah teman-teman ya. Dari jarak pangkal atas ini sampai ke pangkal bawah ini jaraknya 7 setengah untuk mal pertama. Oke ya, kita akan siapkan kawatnya 0,40. Kita cari dulu kawat 0,40 ya. Wah, ini dia masih 5 kilo teman-teman ya. Kemarin saya beli kawat itu banyak teman-teman ya. Kawat saya itu karena untuk gulung hari-harian yang sering ditunggu begitu ya, banyak ya kawat di bawah itu. Tuh, bawah itu ada 2 tingkat, sembunyi di sana, ada sembunyi di atas itu ya. Itu kawat semua ya, yang berpuluh-puluh kilo teman-teman. Ini menunjukkan bukan berarti saya pamer ya, bahwa tiap hari itu orang gulungkan tuh sering diburu-buru cepat mas ya, cepat gitu tuh. Itu enggak sekali 2 hari ya, rata-rata tiap hari. Sampai kalau ini saya bikin stok ya, Shimizu kadang-kadang juga bikin stok, kadang-kadang ketuker punya orang tuh jelek, akhirnya jadi tumbal, kejual semua stok-stoknya. Ya, kita ambil pena, ini kita masukkan dalam pena ya. Udah, kita langsung start saja ya. Gulung pertama berapa? Yaitu 110. Ini sudah 110 ya. Oke, kita dekatkan ya biar suaranya cetak. Oke ya, ini berhubung lubang kabelnya dari sini, kita gulungnya dari sini ya, jangan dari sini, nanti repot pula bolak-balik. Oke, kita langsung masukkan lubangnya bebas dari bawah ini. Pertama kita langsung tutup ya, nggak pakai lama ya maksudnya ya. Tarik lampunya kita jelaskan lagi. Kita langsung tutup. Ini lompati 4 ya, 1 2 3 4, yang dilompati 4 itu 1 kok 6, 1 2 3 4 ya, berarti ini ya. Ini kita gulung cepat itu kadang-kadang kita nggak ngelihat teman-teman ya, tuh ngelihat yang sini itu udah masuk ya. Ini aneh ini harus sampai segitu ya. Kalau masih dipantengin terus ya itu agak lama. Kadang kita gulung sambil ngomong kemana-mana, ngelihat kemana-mana, tadi udah masuk juga ya itu sudah dilompati 4. Oke, langsung saja mal kedua. Kita bukan basa-basi ya, bukan basa-basi, karena yang gulung ditungguin. Oke, yang berikutnya 110 lagi, kita gulung cepat lagi ya.
udah 110 lagi. Oke, kita lepas dari atas dan dari bawah, seret. Kita keluar ya. Kita masukkan dari kiri keluar kanan juga ya. Kita dari kiri ya, ini kiri kita, ini kanan gitu ya. Ini dari kiri keluar kanan dan ini masih juga dari kiri keluar kanan. Masukkan 1, 2, 3 detik langsung ya. Udah masuk, kita geser lagi strip. Nah, kita zoom biar apa jelas. Udah begitu aja ya, biar pas. Oke, langsung tutup. Kita geser. Kita masukkan 1, 2, 3, selesai. 3 detik saja masukkan. Ya kalau tangan sudah terbiasa ya nanti akan mudah ya. Maka untuk para pemula belajar gulungnya itu pada pompa air yang gampang-gampang begini. Langsung kita ketok ya biar rapi. Nah, mal yang ketiga saja. Ini mal yang ketiga kita tepatkan di garis bawah ya. Nah, langsung hitungannya 110. Kita gulung lagi. Nah, cukup. Ini kalau mau lebih tahan panas ya enggak gampang panas, tambah 5 yang ketiga nih. Nah, dari 115. Nanti yang keempat juga 115. Itu akan lebih bagus tahan panas ya. Oke, kita langsung masukkan. Lakukan berapa detik? 1, 2, aduh, cuma 2 selesai lah. Udah masuk teman-teman ya. Enggak payah kan? Kalau sistem mal 42, mal 43, kalau malnya 33 itu hitungnya 140 teman-teman ya. Kalau ingin lancar, kalau saya pakai 150 hitungannya. Mal 33 hitungannya 150. Itu membuat lubangnya penuh, gulungnya lama ya. Walaupun pada suka yang 33 kayak pabriknya, kalau aslinya nggak apa-apa. Kita kalau apa kita rubah-rubah nggak apa-apa. Saya udah banyak ngerubah tapi hasilnya maksimal juga ya. Oke, kita ambil kayunya ini ada kayu, ada gagang stang motornya, karet bagus. Diketok nggak apa-apa ya, diketok nggak apa-apa, nggak rusak. Ini ada lapisannya elastis ya. Kita yang keempat sekarang ini ditungguin teman-teman ya, nggak boleh kita gulung lama-lama, nanti bosan. Udah 115 lagi, kita lepas lagi di atas, di bawah serit. Udah, nggak usah dirubah-rubah, bentuknya nggak usah dirubah-rubah, langsung dimasukkan saja ya. Masih begini, langsung 1 gitu ya, 1, 2, 3, udah 3 detik masuk. Kecepatan gulung 3 detik masuk. Nanti kalau teman-teman udah biasa bisa cepat juga ya, itu udah masuk. Kalau yang pakai mal 33 nggak mungkin 3 detik masuk ya, paling berdetik-detik, bermenit-menit kalau pemula. Maka pemula saya ajari pakai mal 42 ini hasil maksimal, cara tercepat dan cara termudah. Oke ya, sudah masuk, kita tinggal tutup lagi. Tutupnya jangan ditekuk letter V ya, jangan tekuk mati, ditekuk letter U biar nggak nongol ya. Ini ketoknya begini juga nggak apa-apa. Nah ya, oke, langsung saja kita balik begini ya. Sekarang kita akan membuat 4 yang dari atas ya. Kita ganjel kalau kita masih jalan-jalan ya. Oke, kita kembalikan ke mal pertama, strip pertama. Sekarang kita gulungnya mundur ya, ini untuk mengejar cepat. Oke, gulungnya mundur itu akhirnya begini, ini.
Oke, udah 110 ya. Langsung kita masukkan. Sekarang dari kanan keluar kiri ya. Dari kanan keluar kiri. Bukan dari keluar kanan kiri ke kanan lagi, bukan, ini kebalikannya ya. Jadi ini mundur, gulungnya mundur, masuknya dari kanan keluar kiri. Kalau gulungnya maju apa nggak bisa Pak? Bisa, cuma nanti kawatnya harus ditekuk-tekuk sesuai bentuk lengkungannya itu ya. Kalau ini langsung ya, itu keluar dari malnya langsung bisa dimasukkan. Meropati 4 lagi ya, seperti tadi ya. Seperti tadi, persis hitungannya masih 110, 110 dan 115, 115. Oke, kita langsung gulung mal kedua ya. Jadi gini disamakan saja ya. Nanti 110, 110, 115, 115 dari kanan ke kiri semua ya muternya ya gitu ya. Oke, nantikan sampai selesai saja. Ya, masukkan tuh cepat sekali kalau pakai mal 42 itu, karena isinya nggak sebanyak kalau mal 4 apa mal 33 ya. Kalau mal 3 itu kan sejumlah 110, 115, 115 dijumlah berapa itu? Karena dia itu ada 450 gitu. Kalau dibagi 3 kan banyak. Ya, kalau dibagi 4 kan lebih dikit kan gitu. Logikanya gitu. Jadi kalau Shimizu sini atau merek SAP ini total runningnya itu harus di atas 400 ya, karena airnya tipis. Kalau perlu malah 100 apa 450-an ya, sekitar itu. Oke ya, ini yang kedua sudah masuk. Kita bikin lagi yang ketiga. Lagi ya. Dari kanan keluar kiri ya. Ini juga cepat. Bagi para pemula belajar begini, gulung satu ini, apabila satu bisa menyelesaikan setengah hari, itu sudah bagus ya. Jangan kecewa, jangan minder kelamaan sekali ya Pak, gosang itu setengah jam selesai ya. Kalau pemula baru belajar setengah hari selesai, itu sudah bagus teman-teman ya, ada peningkatan nanti lama-lama ya. Udah tinggal lanjutkan lagi. Oke, ini masukkan yang terakhir, masih dari kanan keluar kiri ya. Nah, kalau sudah di atas lubangnya tuh tinggal giring, dimainkan pakai jari, digiring masuk, udah cepat sekali ya. Kalau bisa di zoom dekat kita tunjukkan teman-teman ya. Tapi ya bagaimana ya, orang ini gelap, main kelincahan tangan ya. Nah, udah masuk ya, kita tinggal persiapan gulung startingnya. Oke teman-teman, ini sudah siap, bisa potong ya. Kita potong, bunyi motongnya tuh tong gitu ya. Tinggal kita tekuk, kita rapikan. Oke, untuk mendapatkan kekuatan tenaga yang maksimal, yang bagus, ini kalau bawaan aslinya menggunakan kawat starting 0,35 ya. Starting 0,35. Cuman saya sering memakai 0,40 langsung. Kalau ini kita langsung pakai lagi ya, tanpa kita bongkar ini, kita langsung pakai lagi. Nanti hasilnya tenaga itu lebih bagus. Oke ya, langsung kita turunkan ke mal 3. Karena yang pakai cuma 2 mal, 3 dan keempat saja ya. Oke. Ini hitungannya berapa? Ini 145 teman-teman ya, maju dulu. Oke. Ayo kita hitung sama-sama. Sudah cukup 145 ya.
terserah lah sampai ngitung kurang berapa atau lebih berapa nggak tahu. Oke ya, ini masuknya tadi dari sebelah sini ya, dari sebelah bawah ya, dari sebelah bawah begini. Sekarang kita masukkan lagi dari sebelah bawah teman-teman ya. Kalau tadi dari sebelah bawah sini, ini sekarang dari bawah juga. Itu ya. Caranya begitu untuk nanti mudah menghafal penyambungannya. Ini cuman sisanya kan tadi yang dilompati 4 ya. 2 untuk sebelah kiri, 2 untuk sebelah kanan ya. Ini agak penuh ya, hitungannya 145. Tapi tenaganya nanti lebih bagus ya. Kalau yang bawaan sekarang itu pakai 0,35, itu nanti setarnya itu juga agak loyo. Udah setar tuh bantu dorong ya, starting itu setar bantu dorong. Nah ini kita masukkan lagi, ini agak beberapa detik karena penuh. Oke ya, tapi cuma 2 lubang saja dan ditutup, udah selesai. Oke, kita rapikan ya, kita tekuk begini, kita bikin 2 ya, hitungannya sama. Sudah selesai, 145 lagi. Kita masukkan dari kiri keluar kanan ke lubang berikutnya ya. Ini diatur saja ya sendiri, bagaimana menghadapnya itu diarah-arahkan sendiri. Ini pun juga cepat ya, nggak pakai bermenit-menit ya, 4 detik 5 detik udah masuk. Karena Shimizu ini sebenarnya untuk pelajaran paling mudah ya teman-teman. SAP Shimizu ini sama ya. Terus SAP itu kan yang merek sekarang. Terus Shimizu itu udah merek dulu. Tinggal masuk tutupan lagi. Nah ya, jadi ini starting yang sebelah sudah selesai, cuman 2 saja. Sekarang kita akan bikin 2 yang sebelahnya sesuai dengan lubang yang dilompati tadi. Nah ya, sekarang kita bikin dari sini lagi, sebelah bawah sini ya. Oke ya, gak terlalu panjang dan lebar. Kita bikin lagi 145, masuknya dari kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri lagi. Ini katanya masih belum dipotong ya, masih bersambung. Oke, nantikan sampai selesai. Oke ya, ini masukkan yang terakhir. Nah, syuting lagi yang terakhir, penutupan ini. Biar lebih ekstra hati-hati, jangan sampai ada kawat itu yang tidak masuk ya. Terus tutupnya tetap ditutup. Nah, itu nanti bisa konslet ya. Ini tutupnya kurang. Dan jangan ada juga yang kawat itu keluar dari selipannya tapi tetap ketutup ya. Itu biasanya konslet apa nyetrum ya, kontak bodi. Nah, tutupnya kurang 2. Ini ceritanya sudah selesai teman-teman ya. Ceritanya sudah selesai dan kita potong, dan potongnya bunyi lagi ya, tong gitu ya. Oke, kita taruh bawah, kawatnya sudah selesai. Kita akan rapikan dan kita ikat, gulung, pasang, sudah ya. Ini udah dibayar teman-teman ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita berdiri sekarang. Kita kasih alas ya. Kawatnya kita masukkan dulu buat gak terlintas-lintas ya. Kita bentuknya di sini ya, saat-saat begini. Saat-saat begono kita tambah lampu ya, turun biar terang. Udah terang sang ya, lampunya terang ya maksudnya. Udah terang. Dirapikan pakai bambu ini untuk membuat dia tuh bulat gitu ya. Nah, setelah itu dipasangi pembatas begini ya. Kita pasang depannya running, depan kiri kanan kita pasang pembatas, terus langsung kita tali ya. Kita ambil tali dan kita akan mengikatnya keliling ya, telusur sampai pabrik. Kelamaan nanti ya ditungguin orang, saya sudah sampai enggak sempat memakai teknik ngikat pabrik itu ya,
yang silang-silang menyilang seperti tanam beras itu. Nah ya, kita terus aja begini, pakai tali pita yang agak besar ya. Oke, nantikan sampai selesai. Oke ya, kita udah selesai. Terakhir kita kasih lem ya, supaya enggak udar, apa itu udar, pas ya. Oke ya teman-teman, kalau untuk menali atau mengikat rapi itu nggak usah sulit-sulit ya, walaupun sederhana begini, yang penting jarak taliannya itu stabil gitu ya. Misalnya ini anggaplah 1,5 cm ya, 1,5 cm semua, dan miringnya itu sama semua. Nanti walaupun sederhana tapi ya bisa dibilang rapi ya. Kadang-kadang konsumen tuh sebelum dipasang tuh ditimang-timang dulu, kayak apa ya gulungannya, kayak apa sih. Kalau rapi itu orang tuh senang teman-teman ya. Jangan asal nali, yang penting kan udah diikat, udah kokoh. Bukan begitu. Kerapian, kecantikan itu juga mempengaruhi penampilan ya. Seperti kamu nih, cowok-cowok nih, kalau suka cantik ya, cewek yang cantik kan suka. Walaupun hatinya gimana itu nanti nomor 2, yang penting tampilannya dulu. Awalnya kan gitu. Ini kan ngelantur dulu ya teman-teman ya, ngelantur aja sih. Oke ya, kita sekarang sambung. Oke, bagaimana cara menyambung? Yang menyambung tadi awal tadi kan di bawah ya, dua-duanya awal tadi di bawah ya. Ini dan ini awal running dan awal starting. Ini digabung, boleh awal dengan awal ataupun akhir dengan akhir. Kalau saya suka yang mendekati dengan lubang. Yang penting jangan awal dengan akhir ya. Kalau awal dengan akhir nanti mutarnya mundur terbalik. Kalau awal dengan awal atau akhir dengan akhir gitu ya. Oke, ini saya buat akhir dengan akhir. Kita kupas ya. Kita akan sambung, disambung, digabung, dapat kabel hitam itu nanti ke setrum langsung ya, atau ke listrik langsung. Ini kita tandai dulu, ini akan kita gabung ya. Kita kasih bius ya biar nggak kebakar lagi. Ini ya, saya dapat termovirusnya bekas Panasonic ya. Kita mau pakai, karena kalau panas itu bekasnya itu masih bagus-bagus ya. Walaupun kebakar dinamonya ini juga masih bisa. Ini kita kupas ya, ini kabel udah warna hitam ya. Ini kita kupas dulu. Oke, yang ini yang digabung tadi dapat strum langsung, itu kita kasih bius. Bius termofius ya, ini pembatas panas. Misalnya terpanjar sekian lama panas sekali, nanti mesin itu akan mati sendiri. Atau terpakai dalam keadaan setrum kebesaran, ini juga panas sekali. Atau kelamaan ya, panas sekali. Atau mungkin macet ya, macet karena kipasnya kena kotoran. Itu kalau macet nanti dinamo itu panas sekali ya, karena tidak berputar atau bekerja sebagaimana mestinya. Terus panas sekali, kalau panas sekali dalam keadaan derajat Celcius tertentu, misalnya 80 derajat misalnya ya, ini akan putus ya. Ini di dalam ada metal kecil ya, di metal. Kalau panas dia memuai dan putus, tapi kalau nanti dingin hidup lagi, nyambung lagi begitu ya. Jadi ini lebih aman. Oke, kita akan pasang pembatas dulu seperti tadi ya. Di depan running ini kita pasang pembatas dulu, nanti supaya nggak lupa ya. Ini memang sudah saya siapkan tuh. Kok ada Pak? Ya udah disiapkan kok. Sudah menggunting-gunting udah banyak ya. Nah, sekarang kita akan potong kabel warna putih. Kita siapkan kabel warna putih dan warna merah ya. Ini warna putih dan warna merah udah kita potong ya. Kita sudah kupas dulu ujung-ujungnya ya. Putih juga, putih ini nanti untuk running. Running mana? Running yang luar nih ya. Ini karena kawatnya sama besarnya 40 semua, running yang luar. Kita kupas ya. Ini dapat putih, yang running itu pasti dapat setrum dan kapasitor nanti di luar ya. Nih. Ini dapat kapasitor dan setrum yang merah. Ini kita bikin agak pendek aja nih. Dapat ke starting. Ya tadi kan akhir dan akhir sudah disambung, dapat ireng ya, dapat hitam ya, dapat black lah ya. Tinggal awal dan awal running dapat putih, awal yang starting dapat merah. Oke ya, kita akan solasi dulu dan kita pasang selongsong. Ini ya, kita solasi satu persatu. Ini cara membungkus yang paling aman ya sebelum diselongsong. Jangan langsung diselongsong. Nanti kalau runcingnya kawat itu ada yang nyucuk ke selongsong, dia tuh keluar, maka dia menyebabkan konslet ya. Semua kita solasi dulu.
ini untuk menimbun. Kalau ada yang tajamnya runcingnya itu keluar tuh nggak bisa nanti. Untuk melapisi air biar nggak langsung kontak ke ini kalau basah ya. Oke, baru kita buat selongsong. Misalnya begini ya. Kita colok yang pas lah. Ya, langsung kita selongsong dulu, pasang selongsong dan akan segera kita ikat ya. Nanti kan sampai pengikatan selesai ya, nanti langsung kita pasang lagi. Nah, selesai ya pengikatannya. Tinggal kita rapikan ya berbentuk bulat dan kita sekarang kita gencet dulu ya supaya nyangkut ya. Tinggal kita gencet tutupnya ini ya biar masuk ya semuanya, biar tidak mengganggu perputaran pada asnya nanti. Tinggal dikeluarkan ya ke lubangnya, jadi pengikatan ini langsung didekatkan ke lubang pengeluaran ini supaya tidak bingung nanti ya, ini ngikatnya di mana, lubangnya di mana kan gitu. Juga penting ya. Sebelumnya kita akan tester dulu, kita ambilkan tester dulu, tester ya, dinamo yang betul yang sudah jadi, kabel tiga-tiganya ini harus nyambung ya, ini kan jalan semua ya, dan dengan bodi nggak boleh nyambung ya, nggak nyambung. Oke ya, kita akan rakit. Oke ya teman-teman, sekarang kita rakit ini ke sini dan langsung kita baut dan kita tes. Ya dari baut kita tes dulu ini muternya ringan apa enggak ya, udah ringan ya. Oke, kita akan tes dulu perputarannya ya. Oke ya, ini kita sambung yang merah ini dapat kapasitor, yang merah tadi ya langsung ke kapasitor, yang putih ini dapat arus dan kapasitor ya, dapat listrik dan kapasitor, yang hitam ini dapat setrum langsung. Oke ya, kita langsung. Oke ya teman-teman, kita sudah tes ini perputarannya. Nah ini mutar ya, cuman belum ada kipasnya. Ampere menunjukkan, nah lihat ampernya di belakang tuh ya, 0,3 0,4. Oke ya, aman ya. Ya teman-teman, ini akan kita rakit dulu ya sampai ngisap. Kita akan rakit kipasnya, apa baut-bautnya sudah dilepas sendiri ya. Mudah-mudahan ini enggak rewel ya, nggak harus perbaikan yang dalam ya. Ini tinggal masang tutup kipasnya aja. Pasang tutup kipas juga jangan terbalik ya, yang ada monyolnya ke atas ya rata-rata ya. Jangan lupa dilem silikon dulu. Kita ya, ini udah kita rakit, tinggal kita tes pakai air. Kita ambil air dulu. Oke ya teman-teman, kita tes dulu dengan menggunakan air, dan ini tangan kita udah kita tempelkan di sini ya, caranya begitu. Nah, tinggal kita colokkan. Nah ini udah bisa kuat sekali ya. Ini ya, tangan kita udah berdiri, kita tarik ini nggak mau lepas ya, ini ngikut ya. Nah, ini ya, ini udah kuat sekali karena ini berbodi pendek, nggak seperti Panasonic. Jadi ini ngisepnya nggak sekuat Panasonic itu sampai bisa diangkat tuh nggak bisa ya. Ini berbodi pendek, daya tampung airnya cuma dikit, nggak bisa kuat. Tapi ini udah cukup kuat, udah cukup begini ya, asal diletak begini nggak bisa lepas, itu berarti sudah kuat ya, diletak. Oke ya teman-teman, silakan praktek dan semoga berhasil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.